Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para peserta program MASEIB, Mahat Sekali Sepekan, program dari Indonesia Bertauhid yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kajian pembuka dari program Mahat Sepekan Sekali dari Indonesia Bertauhid ini, kita akan pertama menjelaskan sedikit bagaimana program ini, apa latar belakangnya dan tujuannya sedikit saja. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian pengantar yang berjudul Akidah dan Tauhid yang Benar Melahirkan Adab dan Akhlak yang Mulia. Dan juga ada alasan kenapa judul ini kami jadikan pengantar dalam program ini. Yang pertama, para peserta MASEIB yang dirahmati Allah dan kaum muslimin, para jamaah sekalian, kita menjelaskan sedikit mengenai program MASEIB ini, Mahat Sekali Sepekan. Yang pertama, program ini lahir dari suatu ide melihat bagaimana perkembangan belajar agama di zaman ini. Para ulama kita telah memberikan saran, bahkan menyarankan, membimbing kita belajar agama itu harus taksili. Yang namanya belajar agama taksili, maksudnya taksili kurang lebih terkurikulum. Artinya belajarnya sistematis. Ya. Dan ini sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan bukan termasuk belajar agama apabila engkau belajar ke sana, belajar kitab ini di sana, belajar pembahasan ini di sana, kemudian belajar ini di sana, tetapi pertama tidak istiqomah, yang kedua bahasa kita mohon maaf ya, semau gue. Kemudian yang ketiga, begitu datang, masuk, pulang masjid, lupa. Ya, lupa. Dan semua ilmu begini, semua ilmu demikian. Apapun itu, kita belajar, saya belajar di kedokteran, teman-teman ada yang belajar di teknik, kimia, dan sebagainya. Apapun ilmunya itu, agar bisa jadi dalam tanda kutip, artinya ilmunya benar-benar menetap, pas dan bisa diterapkan dengan baik, semua belajar menggunakan kurikulum yang baik. Artinya sistematis, bertahap, dimulai dari yang paling dasar, kemudian naik terus bertahap, ya, bahkan untuk bisa jadi harus ada absennya, kurikulumnya dan sebagainya sehingga ilmunya jadi. Ya. Dan demikianlah juga dengan belajar agama. Belajar agama juga inilah yang dimaksud para ulama taksili, agar ilmu tersebut jadi bahasanya, pemahamannya menyeluruh, tidak setengah-tengah, kemudian pemahamannya benar-benar utuh, baik dan benar. Kita sangat bahagia, sangat senang. Kita sangat senang sekali apabila di mana-mana ada pengajian. Pada maghrib ada kajian di sana, kemudian ada di sana, ada di sana. Subhanallah, kita sangat senang. Begitu banyak kajian, majelis ilmu dan sebagainya. Tetapi yang menjadi bisa jadi sebuah permasalahan ya bagi sebagian orang, ya, terkadang kita belajar tersebut tidak terarah, tidak terbimbing dan tidak terkurikulum. Ada yang belajar ke sana ke sini. Ya, ini pun besok kadang masuk, besok kadang tidak.
Atau ada yang mengincar kajian tematik saja. Ada ustadz yang terkenal, ustadz kibar, ustadz yang namanya besar, kemudian takbir akbar, rame, dia mau datang yang itu saja. Padahal sebenarnya menuntut ilmu agama sebenarnya adalah kajian rutin, yang rutin terus-menerus. Itu yang benar. Ya. Jadi bukan hanya takbir akbar yang rame dan sebagainya, bukan itu. Itu bagus alhamdulillah, tetapi tidak membuat jadi. Ada juga yang alhamdulillah, ya ini juga alhamdulillah, mengikuti kajian rutin. Alhamdulillah ikut kajian rutin, seminggu sekali. Dia rutin, datang rutin. Tetapi terkadang ini pun tidak fokus, ya. Ini kita sebutkan ini alhamdulillah, bukan suatu kejelekan, ya. Alhamdulillah ada yang bisa datang kajian rutin, ngaji, alhamdulillah. Kita sangat senang, tetapi terkadang masih menjadi problema juga. Karena terkadang kajian rutin tersebut setiap hari Selasa membahas buku ini, membahas kitab ini, kadang-kadang sekarang masuk, besok tidak masuk. Kemarin pelajarannya lupa, sekarang masuk lagi, besok tidak masuk. Kemudian juga kadang-kadang datang sekedar mendengarkan. Ya, terkadang sampai di depan ustadz, masya Allah, manggut-manggut. Oh iya, sampai masjid lupa langsung, ya. Ini ibarat seperti membawa ember bocor, ya. Dikumpulkan sampai rumah hilang. Ya. Kemudian ditambah lagi problem kesibukan, sehingga kita membuat program ini adalah bagaimana? Pertama, agar kita ngaji sistematis. Kemudian dari dasar kita memilih kitab dasar. Sehingga Masya Allah, ya, dengan problem tadi, beberapa permasalahan tadi, terkadang kita dapati ada orang yang sudah belajar agama, belajar agamanya 5 tahun, 10 tahun. Bahasanya ikhwan senior, Masya Allah, ya. Ini ikhwan senior nih. Udah ngaji 5 tahun, 10 tahun. Saya ikhwan senior, kamu Masya Allah sogir, twailit, masih kecil kamu, level kamu tuh itu, saya level saya enggak. Saya ikhwan. Ternyata sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun, belum ada satupun kitab tauhid yang ditamatkan. Padahal itu adalah kitab tauhid dasar. Ya. Sudah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, belum ada satupun. Ya, kitab-kitab bahkan yang dasar. Kenapa? Karena tadi sanak sin dan sebagainya. Dan kita harapkan kita membuat seperti ini agar belajar terstruktur, kemudian kita membuat pengurus. Para peserta nanti akan mendapatkan perhatian, kalau tidak masuk akan ditanya. Ya, akan ditanya. Kemudian apabila dia tertinggal akan diberikan rekaman kajiannya. Akan diperhatikan. Kemudian di tengah-tengah nanti ada kajian motivasi lagi, ada door prize, kemudian ada ujian. Ada ujian agar yang telah dipelajari tersebut bisa diingat kembali. Kalau kajian rutin biasa kadang-kadang sudah wassalam, sudah gitu. Lupa lagi. Nah, ini kita harap. Kemudian kita memikirkan latar belakang juga sepekan sekali. Dengan harapan sepekan sekali ini tidak mengganggu aktivitas para jamaah sekalian, ya. Ada yang sibuk, mahasiswa sekarang Masya Allah, mahasiswa sekarang super sibuk katanya, Masya Allah, ya. Mahasiswa zaman now sekarang dengan berbagai macam alasan, skripsi, kemudian kuliah, laporan presentasi, ke lapangan dan sebagainya, ditambah futsal, nonton bola, nonton film Korea dan sebagainya, Masya Allah, super sibuk mahasiswa di zaman sekarang, ya. Dengan keadaan yang sangat sibuk ini, ya, kita harapkan sepekan sekali saja. Sepekan sekali saja, tetapi ini kita benar-benar istiqomah dan sebagainya. Harapannya dengan program ini, dalam 1 semester ini, kitab dasar ini yang digunakan al-wajibat, ya, kitab-kitab yang judulnya yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ini habis dalam 6 bulan, sepekan sekali. Ya, walaupun teman-teman sekalian, para jamaah dan para peserta, kita tahu, ya, saya sibuk, saya juga dokter sibuk, teman-teman sekalian juga sibuk, tetapi nanti insya Allah ada tim yang memperhatikan, ya. Kalau sudah hilang, kemana entah rimbanya, berguguran di persimpangan hijrah dan dakwah, kemana larinya, itu nanti ada yang perhatikan, kemana ahi, kalau sudah tidak pernah muncul. Nah, nanti ada tim yang perhatikan supaya kembali lagi belajar. Ya.
Jadi ringkasnya ini yang program ini kita buat untuk demikian, dan insya Allah akan ada kelanjutan insya Allah. Ya, artinya sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dia langgeng, istiqomah, walaupun sedikit. Nah, kita harapkan sepekan sekali ini harapannya istiqomah dengan berbagai macam fasilitas, kemudian dengan perhatian dari pengurus, diharapkan para jamaah dan para peserta sekalian bisa fokus. Ya, tidak apa-apa izin ada besok mau ada UTS, izin besok ada presentasi, tapi akan diberikan rekaman kajian dan harapannya benar-benar teramalkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya, kegiatan ini cukup mendapatkan sambutan yang alhamdulillah cukup banyak ya, dan bahkan dari berbagai kota minta dibuatkan cabang, masyaallah ya. Ini kita sangat bersyukur kita bisa melaksanakan dahulu, dan semoga kita semua bisa istiqomah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penjelasan dari program ini, harapannya bisa istiqomah dan semangat ya, semoga bisa kita istiqomah sampai akhir hayat. Kemudian para jamaah sekalian dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sedikit ke kajian pengantar kita. Ya. Judul kajian pengantar kita adalah Akidah dan Tauhid yang benar melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kenapa kita pilih judul kajian ini? Dengan beberapa alasan. Jadi ada judulnya, kita ulangi, Akidah dan Tauhid yang benar melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena intinya, ini kita jelaskan intinya dulu, karena kita ketahui ya, dalam Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah dan tauhid ini harga mati bahasanya. Jadi ini juga harga mati ya. Harga mati. Tidak ada tawar-menawar lagi. Akidah dan tauhid yang benar. Ya, dan kita akan nanti dibahas ya. Dan teman-teman sekalian yang sudah pernah membahas tauhid, pernah mempelajari tauhid, tahu benar bagaimana akidah dan tauhid ini. Para imam semuanya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Malik, dan mazhab yang lain ya, mazhab Zohiri dan sebagainya. Mereka semuanya akidah dan tauhidnya sama, walaupun fikih berbeda-beda. Ini sangat penting, ya. Akan tetapi, ya, di zaman ini mulai muncul beberapa hal. Kenapa sebagian orang menisbatkan diri dengan dakwah Ahlussunnah, kemudian mereka belajar akidah, tauhid yang baik, katanya sudah berilmu, membawa bendera dakwah tauhid di Indonesia Pertiwi tercinta ini, ya. Kemudian mengaku sebagai pendakwah utama di mana-mana tauhid, subhanallah, ini bagus sekali. Tetapi subhanallah, dari adabnya, akhlaknya malah semakin rusak. Ibarat makan rujak, semakin disambelin semakin pedas, masya Allah, lisan pedas, akhlaknya, egoisnya, tidak sabar, bahkan terhadap para keluarga, istrinya dan teman-temannya. Padahal subhanallah ya, dia katanya membawa bendera dakwah tauhid dan sebagainya. Kemudian penampilannya juga subhanallah ya. Terlebih di zaman sekarang, di zaman internet, di zaman sosial media, muncul orang-orang juga ya, masya Allah, dari namanya saja subhanallah, abu-abu namanya ya, masya Allah, namanya saja sudah masya Allah. Ini bagus, kita alhamdulillah, kita sangat senang. Namanya nama sunnah, dia menerapkan sunnah. Tapi kalau sosial media yang mempersyaratkan nama asli, harus nama asli. Kalau pakai nama kunyah abu-abu malah melanggar kan, dosa gitu. Jadi pakai nama asli. Tapi bagus, subhanallah ya. Terus PP-nya juga tauhid gitu ya, masya Allah. Tapi subhanallah komentarnya kasar, komentarnya pedas, semua dikomentari. Kemudian tidak sampai ini ustadz pun dikomentari, bantah sana, bantah sini, habisi sana, habisi sini, subhanallah. Ya, belum lagi di dunia nyata dan sebagainya. Ya, tidak terlihat. Berarti ada yang salah di sini.
Ada yang perlu kita luruskan. Termasuk di sini juga kenapa kita membawa tema ini agar dikembalikan adab-adab kepada kaum muslimin. Dikembalikan adab tersebut. Ya, adab-adab dan akhlak. Justru itulah buah dari ilmu tersebut. Buah dari ilmu tersebut adalah adab dan akhlak yang baik. Kita menerapkan sunnah Nabi, kita berjenggot, kita sunnah celana di atas mata kaki, kita pakai afanahi, ya itu cuma buat ini doang, ngeles sama hindari utang gitu ya. Afanahi gitu. Ya, afanahi ana antum dan sebagainya, subhanallah. Itu semua buahnya adalah amal dan adab yang baik serta akhlak yang mulia. Dan itulah yang muncul, yang dilihat oleh masyarakat. Ini buah dari ilmu tersebut. Inilah air mata yang keluar, yang sumbernya dari mata air yang terdalam dari hati. Ini yang sumber keluar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik dari imannya seseorang, yang paling sempurna imannya seseorang, yang paling baik akhlaknya. Dikaitkan akhlak dengan iman. Semakin sempurna iman, semakin baik akhlaknya. Itu sabda Nabi. Yang kita jumpai katanya dia belajar iman, belajar tauhid dan sebagainya, tetapi akhlak makin rusak. Berarti inilah cerminan dari imannya tersebut. Apa yang keluar dari lisannya itulah keluar dari hatinya. Tidak mungkin teko isinya kopi keluar teh Thailand misalnya. Ya, tidak mungkin. Kalau dia hatinya isinya celaan, cacian, makian, habis sana, itulah yang keluar dari perkataan dan ucapan komentarnya. Itulah berarti isi hatinya, dan itulah imannya berarti. Dan inilah yang dilihat oleh masyarakat kita, dilihat oleh non-muslim, dilihat oleh ini dan sebagainya. Dan kalau kita waktunya panjang, pengen kita jelaskan bagaimana keajaiban akhlak Nabi SAW. Disebut keajaiban, kenapa? Ini benar-benar ajaib. Ajaib. Kapan-kapan, iya mudah-mudahan kita bisa bahas. Sekarang kita lanjutkan ya. Tentang akidah dan tauhid. Yang pertama kita sudah telah tahu ya. Akidah dan tauhid tujuan utama. Saya lupa ya. Jadi salah satu tujuan dari judul kajian ini juga adalah agar kita kembali beradab dan berakhlak ketika menuntut ilmu. Kita akan melaksanakan program ini, program MASIB ini, itu juga butuh adab dan akhlak. Butuh adab dan akhlak. Ya, ini juga salah satu latar belakang diharapkannya nanti para jamaah, kemudian para peserta IB ini perlu memperhatikan adab dan akhlak bagaimana menuntut ilmu. Yang ini yang mulai hilang di zaman sekarang. Ya, lanjut ya. Jadi memang tauhid ya, tauhid, akidah, ya ini 4 menit lagi. Tauhid dan akidah yang benar ini memang melahirkan ya, harusnya melahirkan akhlak dan adab yang mulia. Kita sudah tahu ya, pokoknya tauhid nomor 1 lah, diprioritaskan. Yang pertama kali dipelajari, diamalkan, kemudian yang paling pertama didakwahkan, melebihi yang lain-lainnya. Ya, yang melebihi yang lain-lainnya. Sampai ada yang mengatakan, Ustadz, ini orang tua saya suka baca horoskop, suka kedukun, tapi masih riba juga. Mana yang duluan? Nah, horoskop dukunnya dulu, nanti riba. Ini kalau secara prioritas. Kalau bisa bareng-bareng, alhamdulillah. Ini pentingnya tauhid, sudah tahu semuanya. Tetapi kita jangan lupa juga bahwasanya tujuan Nabi diutus, visi misi beliau diutus, dan tujuan kita beragama ini, kita bersusah-susah datang ke sini, berjenggot, berjilbab, celana cingkrang, kemudian dan sebagainya. Apa tujuannya semuanya? Tujuannya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, visi dan misi beliau, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlaq. Sesungguhnya innama yufidul hasr, innama ini memberikan batasan, Hanyalah tujuan saya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia, memperbaiki adabnya manusia. Ini tujuan beliau diutus. Kita pun jangan lupa kembali kepada akhlak dan adab. Kemudian ini terakhir,
saya nukilkan perkataan dari seorang ulama besar. Seorang ulama besar yang melihat fenomena di zaman beliau, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, seorang ulama besar, muhaddis, bahkan ada yang mengatakan beliau mujaddid di abad ini. Beliau melihat suatu fenomena yang terjadi di zaman beliau. Dan zaman beliau, zaman kita juga. Saya bacakan dari ucapan beliau. Kuntu azunnu annal mushkilata fil alamil islami innama hiya faqat ibti'aduhum anin fahmihim li haqiqati makna la ilaha illallah. Walakinni ma'az zamani sirtu atabayyanu anna mushkilatan ukhra annahum aktsaruhum la yatakhallaquna bi ahlakil islami sahihah illa biqadrin zahidin. Apa kata Syekh Albani? Ini mengingatkan kita semua. Kuntu dahulu aku mengira permasalahan dunia Islam ini hanyalah jauhnya mereka dari pemahaman la ilaha illallah. Artinya dulu Syekh Albani mengira masalah umat ini karena tidak paham tauhid dan akidah yang benar. Memang ini benar. Tetapi ma'az zaman setelah berlalu waktu, beliau melihat ya ikhwan-ikhwan ini, orang-orang yang belajar tauhid katanya, orang-orang yang belajar iman, orang-orang yang belajar akidah katanya, sirtu atabayanu, dan ternyata telah jelas bagiku, ternyata ada masalah yang lain. Ada masalah yang lain. Apa katanya beliau? Annahum aktsaruhum, bahwasanya manusia kebanyakannya la yatahallaku bi ahlakil islami sahihah. Ternyata manusia aktsaruhum, kebanyakannya tidak berakhlak dengan akhlak Islami yang benar, kecuali sedikit saja. Itu yang dilihat oleh Syekh Albani, ya, orang-orang yang dilihat sekeliling beliau, orang-orang yang belajar tauhid, belajar akidah, belajar ini dan sebagainya, ternyata tidak melahirkan akhlak yang baik, melahirkan muskilah juga. Dan ini yang perlu kita kembalikan lagi, kita perbaiki bersama dan menjadi PR kita bersama. Dan terakhir saya nukilkan perkataan dari Syekh Al-Utsaimin, "Talibul ilmi idza lam yatahalla bi akhlaqil fadilati fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi." Penuntut ilmu apabila tidak berhias dengan akhlak yang mulia, maka sesungguhnya proses dia menuntut ilmu tidak ada faedahnya dan sia-sia. Jadi hati-hati apabila kita menuntut ilmu, belajar, kemudian akhlak kita rusak, adab hilang. Ini tidak ada gunanya, la faidata fihi, dan sia-sia. Para jemaah sekalian, para peserta Masih IB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jemaah sekalian, para peserta Masih IB Mahat Sepekan Sekali Indonesia Bertauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit ya, materi yang tadi telah kita sampaikan. Sebelumnya telah kita sampaikan perkataan dari para ulama. Ternyata bukan hanya masalah pemahaman tentang tauhid dan akidah yang benar, ternyata ada juga masalah yang lain. Ternyata ya, bahkan mayoritasnya aktsaruhum, banyak katanya, tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan inilah tugas kita bersama untuk mengembalikan akidah yang benar, mengantarkan, melahirkan kepada adab-adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang baik. Bahkan kalau belajar akidahnya tuntas gitu ya, sampai selesai ya, di situ dibahas juga bahwasanya termasuk akidah yang benar, termasuk berakhlak yang mulia. Ya, kita telah tahu atau terkenal masyhur ada kitab akidah dasar yang sangat terkenal, yaitu Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, bagi para penuntut ilmu, kitab ini sangat terkenal
masyhur, di mana-mana dibahas. Ya, akidah al-wasitiyah, kayak karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akidah al-wasitiyah. Paham, dasar sekali untuk menuntut ilmu. Kalau belajar kitab ini, belajar sampai akhir, ternyata di akhir kitab ini, ya, di akhir kitab ini dijelaskan. Dan di antara akidah Ahlussunnah adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi kitab ini dari awal kan di antara akidah Ahlussunnah begini, di antara akidah Ahlussunnah begini, di antara akidah, dan yang terakhir, ya, paling terakhir, ya, agak-agak akhir sedikit, ya, di antara akidah Ahlussunnah saya bacakan, wa ya'tiku da makna qauli sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya yang paling sempurna keimanan seorang mukmin yang, ya, sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya langsung terbacakan terjemahnya saja. Ya, mereka itu mengajak dan menyambung silaturahmi, kemudian memberi memaafkan orang yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah berbakti kepada orang tua. Ini dalam kitab akidah. Berbakti kepada orang tua. Jangan sampai setelah ngaji malah berbaktinya semakin rusak kepada orang tua, semakin kasar kepada orang tua, ya, semakin melalaikan orang tua, dan tidak jarang orang tua malah aneh, ya. Ada beberapa orang tua semakin aneh. Ini kenapa ini? Setelah dia berjenggot, setelah dia cingkrang, setelah dia berjilbab lebar, kok makin aneh akhlaknya, makin rusak. Ya, ada seperti ini oknum-oknum, ya. Jadi semakin akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbakti kepada orang tua, yang baik, berbuat baik kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada musafir, bersikap lembut. Dan kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah melarang sikap sombong, angkuh, melarang zolim, melarang permusuhan, dan memerintahkan kepada akhlak yang mulia, yang tinggi, dan melarang kepada akhlak yang rendah dan buruk. Ini ada dalam kitab Akidah Al-Wasithiyah. Jadi kalau kita belajar terus sampai akhir, dijelaskan termasuk akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah tadi, disebutkan akhlak-akhlak yang mulia tadi dan adab-adab yang benar. Ya, jadi ini PR kita bersama, tugas kita bersama untuk mengembalikan. Kemudian juga menjadi renungan bagi kita bersama, menjadi peringatan bagi kita bersama. Saya dahulu mendapatkan pesan yang sangat indah dari salah seorang guru saya. Beliau mengatakan, orang yang sudah belajar akidah yang benar, tauhid yang baik, telah mengenal sunnah, telah memahami kebalikannya, yaitu bid'ah, ya, apabila dia belajar, maka yang menjadi fokus utama setan untuk merusak dia, yang dirusak adalah adab. Jadi kalau sudah belajar akidah yang benar, dia sudah mulai ke arah sana, sedang proses belajar. Memahami kembali mana la ilaha illallah, dari rukunnya, maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya, pembatalnya, dan sebagainya. Dia sedang belajar ke sana, tauhidnya bagus, mulai mengenal sunnah, mulai ini. Kira-kira godaan setan adalah tujuan fokusnya adalah untuk merusak dia, dirusak akhlaknya. Kan tidak mungkin setan menggoda kamu kasih sesembahan ke Ratu Pantai Utara, atau kamu kasih giterin puncak gunung yang ada apinya, gitu ya. Kasih apa yang bisa. Tidak mungkin kan godaannya begitu setan, ya. Atau silakan kamu ke dukun, setan bisiknya gitu. Tidak kan? Tidak mungkin setan menggoda melakukan hal-hal yang jauh dari melakukan maksiat yang terang-terangan. Kamu berzina aja, kamu mencuri aja, kamu korupsi aja. Dan tidak mungkin juga dilakukan untuk digoda hal-hal yang melarang, yang berlawan dengan sunnah. Kamu begini aja, kamu nanti tengah malam jam 1 zikir la ilallah 999 kali gitulah pokoknya. Ya. Kira-kira setan godanya begitu tidak? Tidak. Jadi kalau orang yang sedang belajar tauhid, sudah belajar paham akidah yang benar, paham sunnah, paham ini bagian yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan itu lagi level godaannya. Bukan suruh zina, bukan suruh apa, tapi dirusak akhlaknya.
fokusnya. Ini waktu saya mendapat pesan ini dari guru saya, saya waktu itu benar-benar benar-benar bahasa kita majleb gitu ya, masuk. Benar juga ternyata. Dan memang kita dapatkan oknum, ini berarti oknum ya, tidak menjelaskan ya seperti ini, subhanallah, katanya membawa bendera dakwah, menghasung liwa tauhid, kemudian membawa panji sunnah, ya, kemudian dan sebagainya tadi. Ya, kemudian keluar banyak sekali, tapi subhanallah akhlaknya, adabnya dan sebagainya ini jauh dari orang-orang yang berilmu. Dan itulah yang dirusak oleh yang dirusak oleh setan. Ya, ini menjadi perhatian, bukan berarti kemudian kita sudah ini terus kita belajar tauhid ya, bukan berarti tidak mungkin setan goda tauhid saya, belajar terus. Masih banyak kita belum paham tentang tauhid, akidah yang benar. Ini masih kitab dasar, masih ada kitab-kitab lanjutan yang lain. Ya, artinya kita hati-hati. Bukan artinya saya sudah mantap tauhid ini, masya Allah. Bukan. Tapi hati-hati dengan godaan setan yang mereka sudah berjanji, la ughwiyannahum ajmain. Saya akan sesatkan semuanya. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, karena engkau telah menyatakan aku sesat ya Allah, aku palingkan mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku datangi mereka min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya datang, saya goda dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Ya, dari depan ternyata benteng tauhid kokoh, dari belakang benteng sunnah kokoh, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan akidah tauhid sudah baik, kemudian dia cari jalan yang lain-lain, akhlaknya dijauhkan dari akhlak yang baik. Kemudian para jemaah sekalian, para peserta masih ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait juga dengan akhlak dan adab ya. Ini perlu kita sampaikan. Kita akan menuntut ilmu, yang perlu kita sampaikan bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu yang di zaman ini subhanallah bisa kita katakan mulai hilang. Adab-adab di zaman ini mulai hilang. Adab-adab dalam menuntut ilmu yang di zaman ini sudah mulai hilang. Kenapa bisa demikian? Yang paling banyak yang mempengaruhi adalah di zaman ini dengan adanya internet dan sosial media. Orang-orang begitu mudah mendapatkan ilmu di zaman sekarang. Ya, begitu mudah mendapatkan ilmu. Ini kenapa adab menuntut ilmu, prosesnya dan sebagainya mulai hilang. Ya, apalagi kita bandingkan di zaman-zaman dahulu. Ya, tidak dibayangkan Imam Bukhari mendapatkan hidup di zaman kita. Tinggal nyari hadis, klik, muncul langsung semua, gitu ya. Kita tinggal pilih kata kuncinya, muncul langsung hadis ini, terus dari riwayat ini muncul, masya Allah. Ya, dengan program Maktabah Syamilah, dengan program internet, program ini Google, Syekh YouTube dan sebagainya. Itu kemudian Imam Bukhari hidup di zaman ini, subhanallah, bisa berjilid-jilid tebalnya Sahih Bukhari. Tetapi apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkan adalah karena berkahnya ilmunya. Kenapa? Karena adab dan perjuangan beliau ketika menuntut dan menulis ilmu tersebut. Setiap menulis, salah satunya adalah setiap menulis hadis beliau salat 2 rakaat dan sebagainya. Ini yang membuat ilmu tidak berkah di zaman ini dan tidak melahirkan orang-orang yang dia membawa bendera ilmu. Dadanya ada ilmu, ini yang sudah mulai hilang. Karena ini ada internet, sosial media, YouTube, Google dan sebagainya. Ya, apalagi di zaman sekarang dimudahkan apa-apa live, masya Allah. Ini sebenarnya suatu kebaikan dan ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kita bersyukur, di satu sisi kita perlu mengingatkan kembali adab-adab menuntut ilmu yang benar. Ayo kita kajian, masya Allah. Afan sibuk gitu. Nanti kan ada live ya, masya Allah. Nanti tinggal nonton live ya, masya Allah. Live di HP-nya. Yaitu nanti sambil sarungan, sambil nyandar, kemudian sambil pasang, ya, nonton live ya, sambil nyandar, sambil ngemil-ngemil, nonton, masya Allah, baru nonton YouTube sedang live nonton kajian Ustadz Fulan, masya Allah, ya, sebentar isinya apa nanti insya Allah saya kirimkan foto-foto kajian, masya Allah, bukan materinya, ya, nonton dan sebagainya. Ini yang adab-adab subhanallah, adab-adab yang perlu kita kembalikan.
Ya, adab-adab yang perlu dikembalikan sehingga mulailah ilmu-ilmu ini menjadi ilmu-ilmu yang murah. Kemudian ada adab yang lain yang mulai hilang. Contohnya adalah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sebagaimana ulama-ulama dulu berjalan lama dia untuk sengaja mencari. Apalagi di zaman dahulu mereka sengaja mencari sanad yang ali. Ya, sebenarnya dia sudah tahu hadis ini, tapi jalurnya banyak sekali. Baru sampai dia, enggak mau saya. Saya pengen cari yang sumbernya. Jalanlah dia nuntut ilmu sebulan, 2 bulan. Disitulah berkahnya. Sehingga di zaman dahulu subhanallah itu sosok yang membawa ilmu adalah sosok-sosok orang yang akidahnya baik, akhlaknya bagus, dia tawadhu, norm, dan itu yang mereka tersebar di masyarakat. Orang-orang yang membawa ilmu adalah orang-orang yang seperti itu di zaman dahulu. Yang tersebar di masyarakat, masyarakat, orang awam, non-muslim semuanya melihat, oh ini orang yang berilmu. Dari tawadhu'nya, dari rendah hatinya, dari jauhnya tamak terhadap dunia, hilangnya kesombongan, kemudian menyayangi anak kecil, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Ini yang dilihat masyarakat yang tersebar, ini orang yang berilmu, subhanallah. Itu yang terjadi. Di zaman sekarang subhanallah, ya ini pedang bermata dua, tetapi kita harus ingatkan kembali ke adab menuntut ilmu. Ya, lahir dari demikian. Dan kemudian karena di zaman sekarang ya, ilmu ini bahasa ekonominya jadi murah ya. Ilmu itu malah bukan kita datangi tetapi mendatangi. Subhanallah, baru bangun tidur saja buka WhatsApp, subhanallah datang nasihat dari grup, datang broadcast dari ini tentang hadis, datang kemudian istilahnya video pendek Ustadz Fulan, kemudian datang rekaman kajian, datang rekaman tablik akbar dan sebagainya, datang semuanya. Ilmu yang mendatangi kita di zaman ini, itu yang menyebab tidak berkah. Sehingga apa yang terjadi? Ilmu di zaman sekarang kebanyakan adalah hanya wawasan dan bacaan menyenangkan saja. Itu yang terjadi di zaman ini. Di zaman kita ini, di zaman saya. Ilmu hanya menjadi wawasan dan bacaan menyenangkan. Masya Allah, habis baca, oh Masya Allah ya, upload, Masya Allah gitu ya. Kemudian menjadi sekedar wawasan saja dan bacaan yang menyenangkan. Kita baca doang, Masya Allah. Wah seru bacaan ini, Masya Allah, kisah Ustadz ini, kisah begini, faedah ini dibaca, Masya Allah ya. Ternyata Imam Bukhari jalan, Imam Ahmad keliling dunia 2 kali untuk nuntut ilmu, Masya Allah gitu ya. Di-sharing ke grup-grup, ini loh Masya Allah. Tapi dia pun Masya Allah kajian sebelah rumah tidak pernah datang. Ya Masya Allah. Tapi dia jadi bacaan menyenangkan. Ahmad, Masya Allah, 2 kali keliling dunia. Ya, sampai dia untuk nuntut ilmu, dia sampai jual atapnya Imam Malik. Zaman dulu dikatakan man talabal ilmal hadisa aflasa. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia bangkrut. Zaman dulu tuh, siap-siap bangkrut kalau menuntut ilmu hadis. Oh subhanallah ya, sampai gini ulama Ahmad dan sebagainya. Masya Allah ya. Tapi ketika ada kajian disuruh bayar sedikit, mahal banget. Padahal tadi subhanallah tadi ya, itu bacaan yang menyenangkan. Ya. Padahal itu kajian untuk itu pun bayarnya cuma sedikit ya, untuk sekedar uang prosedural gitu loh ya, prosedural. Ini kan pakai dana semua ini ya, dana ya. Nah itu seperti itu. Jadi masya Allah gitu lah. Tapi sekedar bacaan yang menyenangkan dan wawasan saja. Ini yang kita perlu kembalikan ya. Yang perlu kita kembalikan di zaman ini. Mana kita amal kita gimana? Ilmu itu tidak berkah dan tidak menghasilkan amal, tidak membuahkan amal karena seperti tadi tidak didatangi, hanya mendatangi saja. Ya, tidak didatangi. Sekali lagi ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kita usahakan. Apalagi tinggal di Jogja, tidak ada alasan udah ada kajian Ustaz, enggak ada insyaallah ya. Ini kita usahakan. Kemudian juga di antara adab menuntut ilmu, masyaallah ya. Bagaimana ulama dahulu begitu berkahnya ilmu di zaman dahulu. Ya. Kenapa? Karena pertama, cara mendapatkannya dengan benar-benar menunjukkan tawadhu, merendahkan diri. Bagaimana cara kita menuntut ilmu? Kita harus memperhatikan adab dahulu. Ini yang disebut oleh para ulama di zaman dahulu dengan al-ilmu al-adab qabla al-ilm. Ini yang disebut ulama di zaman dahulu, adab dahulu baru berilmu. Apa? Adab dulu baru
berilmu. Adabnya dulu baru berilmu. Ini yang disebut oleh ulama di zaman dahulu. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Talabtul adaba salasina sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan." Kanu yatlubunal adaba tsummal ilm. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Dahulu saya menuntut belajar tentang adab, 30 tahun saya belajar adab. Dan saya belajar ilmu 20 tahun. Dan mereka dahulu penuntut ilmu yatlubunal adab. Mereka belajar adab dulu baru ilmu. Di zaman dahulu mereka belajar adab dulu baru ilmu. Ya. Kalau zaman sekarang Masya Allah ilmu, adab hilang semuanya. Bantah sana, bantah sini, ribut sana, ribut sini. Jadi pendekar sosmed, baru turun dari kayangan dan sebagainya. Itu bantah sana, bikin ribut terus. Dan kalau kita lihat oknum-oknum seperti ini, orang-orang yang tidak ada hadir di majelis ilmu. Oknum-oknum yang tidak pernah hadir, tidak pernah terlihat dia duduk bersimpuh, merendahkan diri di depan ilmu untuk mendapatkan ilmu, sudah tertolak dengan kesombongannya. Ini kita mendapati oknum-oknum yang ribut sana, buat ulah sana sini, komentar sana, komentar sini, buat kekeruhan di dunia nyata dan dunia maya. Orang-orang yang tidak pernah mendatangi ilmu hilang. Kita dapati orang-orang seperti itu, tidak pernah dia muncul lagi. Ulama zaman dulu adab dulu baru ilmu. Ya, lahir dari kerendah dirian. Sehingga ketika dia membawa ilmu ini, dia tidak sombong, dia tidak merendahkan manusia. Al-kibru ghamtun nas wa batrul haq. Kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadir dari orang-orang yang dia mau bersimpuh, dudukkan dirinya demikian. Salah satu contohnya ya, bagaimana bentuk adab di zaman dahulu. Salah satu contohnya adalah ya, terkadang untuk mendapatkan ilmu butuh perjuangan dan terkadang direndahkan dulu. Contoh di zaman dahulu para ulama ya, sebelum belajar dia harus menghafal dulu. Dicontohkan oleh Imam Malik. Datang Imam Syafi'i dari Mekah menuju Madinah dengan dengan rekomendasi ulama menuju Imam Malik, ingin belajar Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Kemudian walaupun direkomendasikan oleh ulama-ulama Mekah, apa kata Imam Malik? Kamu mau belajar Muwatta? Iya, kata Syafi'i, mudah. Kalau begitu sudah hafal, kamu sudah hafal belum Muwatta? Oh, belum. Kalau gitu pulang sana. Hafalin dulu baru ke sini. Itu cara adab dulu zaman dulu. Adab natur ilmu begitu dulu. Ya, sehingga Imam Syafi'i pulang dan dikisahkan seminggu balik sudah hafal semua, kaget Imam Malik. Jadi zaman dulu kamu mau belajar ya, dan beberapa saya dapat informasi dan sekarang masih diterapkan ya di Madinah. Ada beberapa syekh yang mengajarkan, kamu mau belajar hadis arba'in sama saya? Iya, pulang dulu, hafalin dulu. Sudah hafal baru ke sini. Itu cara adab zaman dulu. Itu yang melahirkan kesungguhan, melahirkan ini dari kesungguhan, dari apa? Dia benar-benar. Dan contoh lagi misalnya yang kita benar-benar direndahkan. Saya ingat dahulu saya pertama kali belajar bahasa Arab di masjid ini. Berarti sekitar 15 atau 14 tahun yang lalu. Saya belajar bahasa Arab di masjid ini, masih kecil masjidnya. Ya, kenangan-kenangan indah. Dan belajar di masjid ini dulu, berapa belas tahun yang lalu, belajar bahasa Arab. Dan subhanallah, saya sangat bersyukur pengajarnya masih menerapkan adab-adab menuntut ilmu. Salah satunya adalah setiap mulai belajar, kita ditanya, murojaah bahasanya, tentang pelajaran sebelumnya. Kamu, duduk kan? Kamu jelaskan pengertian isim, apa pembagian isim, sebutkan. Kemudian setelah kita ditanya, ternyata tidak bisa. Begitu tidak bisa, kamu silakan ke sana berdiri, hafalin dulu baru ke sini. Dulu waktu saya belajar begitu. Kadang-kadang suruh angkat kaki satu. Jadi sebelum mulai ditanya dulu sama ustadznya, ya apa pengertian isim, apa pengertian khobar, jawab. Tidak bisa sana dulu, baru ikut lagi katanya. Kadang-kadang disuruh berdiri. Subhanallah, dulu kita juga, saya mikir-mikir, saya orang kedokteran, ini ngapain sampai merendahkan diri seperti ini? Ya, mending cabut aja lah gitu. Kan? Tetapi subhanallah itu yang melahirkan. Jadi dulu kita sebelum belajar kita murojaah, kita hafalkan lagi, dan kalau memang dihukum sudah dihukum, kita berdiri, kemudian kita datang, kita setorkan, ikut lagi. Ya, kalau sekarang diterapkan, masya Allah, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam, langsung bubar gitu ya.
Ya, kalau diterapkan di zaman kalau kita terapkan belajar bahasa Arab seperti itu, mungkin langsung assalamualaikum di hari pertama saja, setelah itu waalaikumsalam dah. Hilang. Itu zaman dulu masih diterapkan. Demikian juga saya belajar bahasa Arab dulu, ada hiwar, kita belajar bahasa Arab, ada hiwar percakapan, hafalin. Ya, dihafalin dulu setelah belajar durusul logoh di lantai 2 MPR. Belajar itu ada hiwar, ada percakapan. Dulu kita hafalin percakapan tersebut. Ya, assalamualaikum ahi, kaifa haluka, aina taskun dan sebagainya. Kita hafalkan, ya, kemudian maju ke depan, kemudian kita praktekkan. Praktekkan teman-teman, malu gimana kita praktekkan, maju ke depan. Jadi gimana kita? Jadi sebelum kita 1 jam, setengah jam hafalin dulu hiwar tersebut, hafalin, baru karena nanti akan maju ke depan, disuruh praktekin. Dan kita patuh gitu ya. Nah, ini adab-adab seperti ini. Kadang-kadang kita seperti itu menuntut ilmu perlu dihinakan, ya, bukan maksudnya menghinakan, biar dia tahu beratnya menuntut ilmu dan sebagainya. Dan dari situlah lahir orang-orang yang tidak sombong, rendah diri dan tahu bagaimana makomnya ilmu. Dan banyak ulama-ulama yang lain juga yang bagaimana dia perjuangan untuk ilmu. Ini perlu diingatkan kembali. Ya, dan insya Allah untuk Mas IB tidak sampai segitu ya, insya Allah enggak. Ya, enggak sampai suruh maju hafalin satu-satu. Kalau enggak berdiri sana gitu, enggak ya. Insyaallah enggak. Ya, alhamdulillah ini masih halus gitu ya. Zaman dulu seperti itu, zaman dulu untuk ilmu. Dan alhamdulillah di zaman saya dulu saya bersyukur masih begitu. Dan bersyukur di zaman saya masih belajar bahasa Arab dan sebagainya, belum ada internet dan belum ada sosial media itu, alhamdulillah. Sehingga kita benar-benar fokus belajar, fokus menghafalkan. Tidak sedikit-sedikit baru dapat faedah sedikit langsung di debat, engkau rasa saya bantah, masyaallah ya. Habis itu tanya ustadznya, habis itu dibantah balik dia hubungin ustadznya lagi. Ustadz, ini apa jawabannya ustadz? Gini kan. Apa ustadz? Cepat ustadz, di miss call 15 kali ustadznya. Gimana? Kenapa penting mau bantah ini? Nah, ini jadi masyaallah ya. Ustadz penting ustadz, urgent gitu. Padahal urgennya untuk bantah sih itu. Nah, ini masyaallah ya adab-adab di zaman ini yang perlu kita perhatikan kali. Kemudian saya sebutkan aja ini terakhir ya. Saya sebutkan beberapa adab-adab menuntut ilmu ya, kita sebutkan ya, ini berlaku untuk kita juga, untuk saya pribadi karena saya juga masih menuntut ilmu. Yang pertama ketika kita menuntut ilmu ya, pertama kita ikhlaskan niat kita agar bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengikhlaskan ya ketika menuntut ilmu. Kemudian juga ketika terikat oleh perjanjian akan fokus gitu ya, akan fokus ilmunya, maka kita ketika tidak bisa datang izin. Ya, izin ke ustadznya atau ke ke pengurusnya, tidak bisa datang, izin ya. Harus ada kabar gitu. Dan kita pun memaklumi karena bisa jadi ada kesibukannya. Ini perlu izin ya dan sebagainya. Ini ada salah satu adab karena al-muslimuna ala syurutihim, muslim sesuai dengan persyaratannya yang dibuat kesepakatan sama-sama. Jadi harus izin. Ya, kadang-kadang kalau pengajian begini, kadang-kadang kalau pesertanya terlambat biasa aja masuk dengan tenang tanpa rasa bersalah. Tapi kalau ustadznya ustadz jadi kajian, ya ada kayak gitu. Ya, padahal kalau ini terlambat biasa aja. Dan demikian juga kalau terlambat ya harus izin ya. Ini salah satu adab. Kemudian juga kalau bisa diusahakan begitu kajian, diusahakan mencari tempat yang paling depan. Ya, diusahakan duduk paling depan. Yang diusahakan duduk depan mendekati sumber suara. Ini adab menuntut ilmu. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersama siapa? Sama Jibril, fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi ketika hadis arba'in yang kedua yang sudah hafal, ya bagaimana adab Nabi ketika diajarkan oleh Jibril, dia meletakkan mendekatkan lutut beliau dengan lututnya Jibril, diletakkan. Artinya berdempetan gini. Dia mendekati sumber ilmu, diletakkan lututnya sampai nempel. Kemudian wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ditaruh tangannya di atas pahanya begini. Jadi begini, lutut dekat dada gini, siap-siap menerima ilmu. Tangan di atas paha gini menunjukkan siap-siap dengar gitu. Bukan begini, ya bukan begini atau gimana Ustaz? Ya, gitu ya, bukan begitu juga. Tapi begini siap-siap, itu jalan Rasulullah SAW ada begini. Sehingga dia fasnada rukbataihi ila rukbataihi, dia mendekati sumber ilmu, nempel dia lututnya gini, sehingga kalau ada kajian, adabnya itu deketin gitu. Berlomba-lomba di depan. Paling depan itu menunjukkan adab menuntut ilmu. Depan. Kemudian
berusaha mendekat, kecuali kalau yang punya uzur. Jangan datang kajian rutin, masya Allah ya, datang gimana, duduk belakang sambil nyandar, sambil lihat-lihat, masya Allah kajian Ustadz Fulan ya, posting sambil ini ya, sambil nyandar, sambil dengar-dengar, bukan begitu ya, kecuali kalau ada yang uzur. Tapi ini adabnya. Kemudian juga setelah itu mendengar dengan baik dan berusaha dicatat. Karena al-qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu tersebut dengan amal, berusaha kita mencatat faedah dan sebagainya. Ya, dan setelahnya qayyidul ilma bil amal, kita berusaha mengikat ilmu dengan amal. Kemudian selanjutnya duduk, kemudian ilmu dengan baik, dengan fokus, dengan tenang, ya, tidak terlalu banyak ngobrol dan sebagainya, tidak bersandar dan sebagainya. Kemudian ini karena sudah terakhir ya, saya tutup saja. Salah satu dari adab menuntut ilmu, saya bacakan kisah bagaimana adab di zaman dahulu. Ya, bagi Imam Ahmad menjelaskan majelis gurunya Abdurrahman bin Mahdi, karena Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi wa la yaqumu ahadun wa la yubarra fihi qalamun wa la yatabassamu ahadun. Jadi kalau sudah majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad mengatakan, maka tidak ada yang ngomong sedikit pun. Kemudian tidak ada yang berdiri bolak-balik. Ya, tidak ada yubarra fihi qalamun, tidak ada suara rautan pulpen. Saking sunyinya. Kemudian tidak ada yang tersenyum sedikit pun. Jadi serius semuanya dengerin dan sebagainya. Ya, tidak ngobrol, tidak apa. Ini salah satu adab dari menuntut ilmu. Dan subhanallah ya, karena waktu kita terbatas ya, sangat banyak ya beberapa adab menuntut ilmu. Ini yang bisa kita sampaikan ya, dari adab-adab menuntut ilmu, dan ini jadi peringatan bagi saya pribadi karena saya juga masih menuntut ilmu juga, dan kepada para jamaah dan para peserta nanti mudah-mudahan bisa menjunjung tinggi ilmu, dan jangan lupa kita rendahkan sayap kita di hadapan majelis ilmu. Kita dapatkan ini, kita menuntut ilmu, kita belajar agama ini untuk merasakan ketenangan. Terlalu banyak ayat-ayat menjelaskan tentang ketenangan. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Ya, Allah turunkan ketenangan kepada hati mukmin. Ya, jadi tujuan beragama ini untuk ketenangan. Ayat-ayatnya litaskunu ilaiha, untuk tenang lagi. Dan hadis-hadis yang lainnya, hadis-hadis untuk ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya ketenangan. Itu tujuan kita beragama. Tujuan kita untuk ilmu supaya kita merasa tenang dan ketenangan dan kebahagiaan di hati. Ya, buat apa kita untuk ilmu tapi sombong, ribut, sibuk, bantah sana, itu bukan tujuan untuk ilmu. Akhlak makin rusak, berkelahi sama teman, sombong, memperebutkan dunia, sama istri ribut, sama anak tidak sabaran sama ini. Bukan itu tujuan kita untuk ilmu. Tujuan kita untuk ilmu adalah untuk ketenangan, kebahagiaan hati, ketentraman jiwa. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup ya kajian pada hari ini. Tapi sebelumnya ini ada hadiah ya. Ada hadiah ya, masya Allah. Ini ada hadiah ya. Saya perlu bagikan kepada para jamaah sekalian. Aduh, hadiah. Gimana caranya 10 nih ya? Langsung ya, karena waktunya terbatas. Caranya gimana? Begini aja deh. Ya, ini bagikan hadiah ya. Saya bagikan langsung aja ya. Biar cepat, kita sebutkan hadis ya. Laisa minna ma la yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Bukan bagian dari kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang besar. Sehingga pertanyaan yang pertama, siapa yang paling tua umurnya di sini? Ini kita tua. Silakan Pak, siapa yang paling tua? Paling tua? Ya, paling tua berapa umurnya? 48 ya udah, 48 silakan. Yang lain lagi silakan. Ya, silakan Pak. Sebelahnya berapa, Pak? Berapa sebelahnya? Ya? 54, Masya Allah, silakan Pak. Silakan Pak. Berapa Pak? Yang tua-tua kita 66, Masya Allah ya, ini yang 16 jangan kalah ya. Salah, silakan. Siapa lagi yang ini kita, ada lagi tidak? 48, yang 50-an, yang 40-an silakan. Ini hadiah enggak ada yang mau. Ya, kalau itu kita ganti sekarang ya. Ya silakan. Siapa Pak? Ada yang mau Pak? Silakan. Ya. Ya udah, kalau gitu kita ganti sekarang. Siapa yang paling muda sekarang? Paling muda, silakan. Yang paling muda. Yang paling muda sudah balik tapi ya. Nanti anak kecil nanti dapat semua. Siapa yang paling muda siapa? Berapa umurnya, Dek?
15 sudah balik ya? Udah balik? Sudah balik? Udah mimpi ya? Yang indah tapi mimpinya. Iya, siapa lagi yang belum? Berapa umurnya? 17 ya, 17. Silakan. Siapa lagi? Berapa? 17, ada yang lain lagi berapa? Oh, jangan ya. Berapa? Berapa, Dek? 17 ya, 17. Ya, kasih yang 17. 17 ya, kasih. Hah? Oh, yang di sana semua ya, udahlah kasih aja nih yang 17 ya. 17 ya, depan 17. Oh iya 17 ya. 17 juga? Ah, sudah. Oh, ya. Siapa lagi? Iya. Dikasih yang mudah-mudahan. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.